bagi kita semuanya. Tentunya ini adalah kesempatan kita untuk merubah diri untuk menjadi madrasah yang terbaik. Kita sudah yakin dan tahu bahwa masyarakat sudah gandrung ke kita. Gini apa betul Bapak Ibu? Sudah gandrung ke kita. Banyak sekali peningkatan kuantitas di lembaga madrasah kita. Ini juga PR tentunya. Bagaimana peningkatan kuantitas itu bisa kita barengi dengan kualitas, sehingga di tahun 2045 anak kita yang sekarang umur 5 sampai 12 tahun ini di saat itu berumur 25 sampai 33 tahun betul-betul bisa berkompetisi dan juga mampu bersaing di dunia global. Siap Bapak Ibu? Siap. Saya menambah semangat sebelum menambah kesejahteraan. Kita itu sering membaca akhir surat Laqad ja'akum, surat At-Taubah. Akhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Bapak-bapak kepala MI sudah saya sampaikan ini, saya ulang di sini untuk semangat Bapak Ibu guru membantu kepala dan pengawas. Kita diminta untuk meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah yang pada Rasul itu ada sifat Rasul azizun 'alaihi ma anittum, yaitu merasa tidak nyaman. Ini saya kira Bapak Ibu guru sudah ada di benak panjenengan semuanya, merasa tidak nyaman ketika ada sesuatu yang ada pada umatnya. Ketika umatnya merasa tidak nyaman, umatnya terkena sesuatu yang tidak nyaman. Iya. Gak seneng lek umat ini gak penak. Kata nih, azizun alma itu. Tidak suka kalau muridnya tidak nyaman dalam pendidikan, baik itu tingkat itu langsung dalam proses pembelajaran juga di masa depan. Sehingga Bapak Ibu guru akan semangat bagaimana mengajar dengan baik, sekaligus bagaimana proses pengajaran itu tidak hanya baik saat ini, tapi betul-betul bermanfaat di masa akan datang. Ini harapan kita. Walaupun tadi Pak Jaim sudah mengatakan kejajarannya biar, tapi di situ kan kita mendengar, meyakini bahwa Rasulullah itu tidak minta ajar kan ya? Itu Rasulullah yang ini. Bagaimana itu? Itabi'u malayas. Itabi'u malayas majaro. Tidak minta ajar upah itu ya? Ya, tidak minta upah. Itabi'u malayas. Tapi Pak Jaim sudah mengamali tadi. Yang kedua apa? Ghafur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kedua adalah Rasul itu pengen banget ya kemukminan, bagusnya umat, bagusnya murid, dan bagusnya sholah lisan itu, dan bagusnya keadaan kalian, keadaan murid. Jadi ini yang menurut saya menjadi modal Pak, modal nambah semangat tadi. Punyanya kan semangat, menambah semangat bagi kita. Ayo dalam proses mengajar ini, kalau ayat ini dipedomani, ramah anak tidak usah diminta, sudah ramah. Metode mengajar yang baik tidak usah diminta, akan mencari jalan bagaimana mengajar saya betul-betul diterima oleh anak, baik pada masa saat ini juga betul untuk masa depan. Jangan sampai kita hanya mengajar baik untuk anak saat ini, tetapi ternyata untuk masa depan tidak cocok. Tidak. Contoh, ya, anak diajarkan sangat sopan, tidak diajak kritis. Itu cocok untuk kita sebagai pengajar, tetapi masa depan anak akan terbelenggu karena tidak mampu untuk kreatif. Harus ada paduan, sopan, santun, karakter harus terciptakan, terwujud di madrasah, sekaligus bagaimana anak kritis, kreatif, kolaboratif untuk masa depan. Karena tuntutan zaman. Itu hal yang kayak bertabrakan tapi harus dijalankan. Ini tugas tentunya bagi kita semuanya, karena kita telah mengikrarkan diri menjadi pejuang di madrasah. Nanti majalah ya, membantu jenengan. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali ke menuju tadi, saya nanti akan membuka tapi sekian waktu kan nanti ya. Saya titip
di banyak tempat pendidikan sudah saya sampaikan tadi, saya tak lanjutkan bahwa dalam proses pendidikan yang cocok untuk masa depan, tidak lupa sering kita ingatkan dengan 5K 1L itu, karakter, membuat anak kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Bagaimana caranya bisa terwujud dalam proses pendidikan mengajar? Kita kalau dalam FASDA, dalam MIGR itu mikir. Proses belajar mengajar kalau di era saya kira sudah biasa, yaitu mikir itu apa? Anak diajak mengalami. Anak jangan hanya diajak untuk mendengarkan, tapi mengalami. Sholat, ya mengalami sholat. Tidak hanya diajarkan caranya sholat. Tentang kebersihan misalnya, diajak mengalami, ya membersihkan. Tidak hanya diterangkan caranya membersihkan. Matematika, tidak hanya di papan tulis, bagaimana menghitung. Kalau dulu kita kan diajak itu bawa apa? Lidi ya. Itu mengalami ternyata. Ya, mengalami ternyata. Ya. Kemudian berinteraksi, mengalami interaksi jadi satu, berinteraksi. Jadi anak diajak interaksi bukan hanya mendengarkan saja. Kemudian K-nya kolaborasi. Ya. Ada kolaborasi. Ini penting sekali kolaborasi dibiasakan pada anak kita. Mengapa? Ya karena dunia ini sudah semakin kompleks, tidak bisa diselesaikan sendiri, maka butuh kebersamaan. Dan R-nya adalah refleksi. Itu. Yang kedua kesehatan. Saya tidak bosan-bosan walaupun saya bukan dinas kesehatan ya. Tidak bosan-bosan untuk mengajak anak kita bebaskan dari 5P. Napa mohon Bapak 5P itu? Pengawet, pengenyal, pewarna, perasa, pemanis. Guru RA coba, guru RA dan kepala RA boleh angkat tangan. Yun sewu. Kepala dan guru boleh angkat tangan. RA. Oh glowing. Glowing. Ingkang warni Kuning. Rasukane merah nggih. Sedanten alhamdulillah. Anu Bu Al nyawang guru RA itu senantiasa bahagia. Kuning. Setiap pertemuan itu mesti seragam dan setiap pertemuan mesti ganti seragamnya. Ya. Alhamdulillah. Marah itu. Walaupun tidak ada negeri ya, Pak. Tidak ada negeri. Tapi bukti Allah memberikan rezeki yang lebih kepada guru-guru RA. Buktinya gini kok, setiap pertemuan ganti ya. Itu bukti rezeki yang Allah berikan. Kembali 5P, Pak. Nopo 5P itu? Pengawet. Sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, ayo anak kita semaksimal mungkin sebisa kita hindarkan dari itu. Pertama dari kesadaran kita, kesadaran Bapak Ibu kepala, kesadaran Bapak Ibu guru, dan aplikasi di lapangan. Kenapa Bapak Ibu kok sering saya sampaikan itu? Karena tingkat kesehatan masyarakat kita rendah sekali. Kita sama-sama sering baca di Google, kita sering baca di media-media bagaimana tanggungan negara kepada masyarakat di BPJS terkait dengan kesehatan. Saya tidak bantu BPJS tidak, tapi atas dasar azizun alaimanitun sekali. Pengen bagaimana umat ini nanti sukses dunia akhirat. Pendidikan tinggi sepintar apapun tanpa sehat apa yang akan terjadi? Ya tetap menjadi beban. Profesor gak sehat ya jadi beban. Iya kan? Dokter gak sehat ya menjadi beban. Apalagi manusia biasa, orang biasa. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Ya dari pola hidup sehat. Anak kita juga Bapak Ibu, kalau kita lihat jajarnya, jenengan sering ngamati buatan mulai RA, MI. Apa yang dimakan tiap hari? Sudahkah terhindar dari 5P?
Belum. Apa malah terengginas pada 5P? Trengginas. Full 5P. Full 5P setiap hari. Tiap hari pagi, siang. Pagi, siang, sore. Jenengan nelongso apa mboten? Sak guru-guru Sak guru-guru malah. Jenengan nelongso apa mboten? Mangan Nah, mie. lek mboten nelongso perlu maos ayat sing posa langsung dan dihayati. Kenapa? Kita bisa tadi sebenarnya dalam pikiran saya ingin ngajak jenengan buka Google. Ya, ternyata sinyalnya sulit. Di sana banyak sekali berita hari ini yang masyarakat kita umur 8 tahun cuci darah, umur 16 tahun cuci darah, umur 22 cuci darah, umur 31 dan 5 tahun cuci darah. Efek dari apa? Yang saya baca kok semuanya karena 5P. Pemanis buatan. Pemanis tidak buatan saja lah efeknya begitu besar. Iya kan? Berarti bagi kita yang kurang gerak, apalagi yang buatan. Banyak sekali. Dan ternyata Bapak Ibu ketika kita hitung 1 bulan orang yang kena cuci darah tiap minggu 2 kali 1 bulan ketemunya 29 juta kali setahun 108 juta kali 10 tahun 1 miliar 90 juta. Satu orang 10 tahun ditanggung negara 1 miliar. Kalau hidup 30 tahun 3 miliar negara harus bayar itu. Belum dia tidak bisa kerjanya. Dijarni mati ora mati, ditanggung negara harus tanggung terus. Nah, itu yang sudah terjadi, itu takdir. Ya, itu realita. Tapi ayo kita yang belum, dan ayo yang kita punya anak, kita selamatkan anak kita untuk bisa emas. Dan sungguh kuncinya pada jenengan. Satu, ada kesadaran dari Bapak Ibu guru, kepala dan guru. Yang kedua, disampaikan kepada anak dan wali. Sering wali murid diundang untuk membakar uas itu. Yang ketiga, jaga anak. Memang super sulit Bapak Ibu, super sulit menjaga itu. Mengapa? Karena kita tidak punya pagar untuk magari anak-anak. Sedangkan di luar setiap jengkal ada jajanan seperti itu. Ini sebuah fakta. Kalau dianggap tidak butuh dibicarakan, ya tidak butuh. Ya, mengapa? Pengiran efek pada kita, yang penting saya. Tapi kita membaca ayat tadi, berarti kita belum mengikuti sifat Rasulullah yang ingin umatnya selamat dunia akhirat dan saat sekarang dan masa depan. Itu Bapak Ibu pesan sekali bagi panjenengan semuanya dengan segala tindak tanduk dan risikonya. Berikutnya terkait dengan permintaan Pak Jaim tadi akan saya bahas. Alhamdulillah kemarin yang sertifikasi passing sudah WA ke saya. Juli Pak. Ya, sudah WA. Kenapa Juli kok sudah turun? Padahal Juli belum turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Juli sudah turun. Nah, Julinya kapan? Semoga tidak Hilang. lupa. Ya. Insya Allah ya. Insya Allah tidak lupa. Insya Allah tidak lupa. Amin. Ya, insya Allah. Ya. Nanti bukti-bukti itu akan kita sampaikan ke Kanwil. Loh kok Juni belum, kok Juli sudah. Enaknya kita Bapak Ibu ya, di Kemenang yang sudah sertifikasi, enaknya kita itu kan kalau misalnya tidak terbayar di tahun ini kan tahun-tahun berikutnya kan diusahakan. Diusahakan. Yang tahun 2018 itu diusahakan loh. Oke, diusahakan. Ya, Mungkin cair. data lagi, betul. Saya sering minta data lagi. Alhamdulillah. Ya, kadang sampai malah ya. Sampai malah. Jadi harus nompe malah apa sih ngurusi ya. Di data lagi. Itu indahnya Kemenang Bapak Ibu. Indah. Jadi lek gak dibayar itu utang. Rumangsa negara, rumangsa utang. Sehingga diurusi. Coba jenengan tanya kepada non Kemenang. Lek gak kebayar bagaimana? Hangus. Hangus kan? Hangus. Dia pikir yang punya pendamping, punya teman, lek gak kebayar itu hangus. Kalau kita, Hangus. alhamdulillah. Saya dipikir nih. Ya, dipikir nih. 2018. Ya ada sekian bulan, ada yang 2023 ini juga ada yang belum bayar. Saya dipikir nih,
Ya, saya pikir. Pikir. Kan tadi sudah saya sampaikan, cara yang pertama ada komitmen dipikirkan, kan ya? Oke. P5 tadi juga begitu supaya ada mindset pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak punya ya nggak mungkin terjadi. Ya sama juga dipikir gitu. Karena kita pikirkan, ya sudah kita pikirkan. Nanti buang ya. Setelah kita pikirkan, baru ini pakai ini kita pikirkan dan sudah ada tinggal itu. Semoga. Terus gini bolak-balik ya. Jenengan donga sing sae, Ya. amun atas donga akan sing awon dumateng sing ngurusi. Ngoten nggih. Lho, saya setuju lho ya. Ngoten. Kadang wis semangat diurusi didungane ala ben rasa terus nih. Bisa jadi itu, serius. Ya. Wah, pernah. Wis diurusi tumpunanan berdarah-darah. Lah kok di WA dungane ya wis ben rasa diurusi. Walaupun nanti diurusin teh. Karena tidak mungkin tidak diurusi karena itu sudah kewajiban ngurusi. Ngoten ya? Kewajiban ngurusi. Ben, terkait dengan kesejahteraan, niki kang sertifikasi boleh angkat tangan yang sudah sertifikasi. Alhamdulillah ada semua ya. Yang tinggal yang belum ya, tinggal yang belum. Semoga segera sertifikasi. Amin. Sesuai dengan jatah dan kuotanya, ya. Untuk gedung ini Bapak Ibu ya, supaya kita clear ya. Jadi pendidikan itu memang tugas negara, tetapi memberi kesempatan kepada masyarakat. Ya. Menurut pandangan administrasi dan negara, masyarakat yang sudah mendirikan lembaga dan ingin ikut kepada negara untuk membimbing masyarakat itu dianggap negara sudah didoyo, sudah didoyo. Itu secara hukum begitu, karena sudah mengangkat mendeklarasinya diri daftar pengen melok-melok cawe-cawe ngurusi urusane negara. Dan itu terima kasih. Lu ngoten. Sehingga mengapa dalam ujian ijob itu kan harus punya lab, harus punya perpus, harus punya gedung sesuai dengan minimal 3 kan SMP. Kalau SD MI juga minimal 3 kan begitu. Punya guru, punya semuanya kan harus punya. Ngoten kan? Semua harus punya. Artinya apa? Wong kayak gedung telu lo pinter ngawalin, lab iso, nggak perpus iso, tuku 3000 meter iso, apa liyane kan begitu ya. Nah itu teorinya seperti itu. Kalaupun kemudian negara ikut hadir itu juga kewajiban. Alhamdulillah negara sudah hadir lewat BOS. Iya toh? Menurut istiqorah loh bahasanya. Hadir lewat sertifikasi, hadir lewat BKBA sing asal. Gitu. Hadir lewat PIP, hadir lewat normal ya. Insentif, hadir lewat diseminasi ngeten iki. Di Islam itu turunan. Coba terbantu di setel. Ya. Jadi terima kasih kalau urunan ya. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang ada kewajiban 20% dari uang sertifikasi itu untuk peningkatan kualitas diri. Kalau kemudian 20% itu diratak nih kanggo koncone juga amal jariah. Kalau yang tidak impasing 1,5 juta, tidak impasing nggih? Itu 20% pinten? 300. Pak Denny, Bapak Ibu sertifikasi itu punya kewajiban menyisihkan hartanya 300.000 per bulan untuk untuk penguatan di yang sudah passing 2.700.000 ya atau 3.100.000 yang masing. Lah 3 juta mawon 20% pinten? 600 buat sebulan Bapak Ibu yang sudah passing itu untuk cara bedino gamel destinasi bernulan saged niku Bu 600. Ya. Nah, terus bagaimana itu kok begitu? Kok begitu? Karena gaji pokok dan gaji harian sudah dibayar oleh yayasan atau negara. Teori ini ngoten. Jenengan pun dicukupi yayasan atau negara di dalam gaji pokok,
tunjangan sertifikasi dan insentif itu penambah semangat. Maka harus dipotong 20%. Potong sendiri ya, kok dilapor dipotong kasih. Ya, dipotong sendiri untuk beli buku, untuk beli laptop, nggak beli semen oke? Tapi kalau beli semen untuk tumpangannya laptop boleh. Untuk belajar ya beli semen untuk biar membacanya baik kan itu. Untuk mendukung itu yang 20%. Berjalan nanti Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya sana bayarnya tengah akhirat. Nah, itu urusan yayasan. Itu bagian yayasan yang kalau Bu Al tidak begitu. Bu Al di sini semuanya ya. Tidak ada DP langsung. Kan boleh tapi. Ya, itu. Oke, jadi teman Bapak Ibu, memang kita terus belajar. Memang kita terus wajib meningkatkan kualitas demi anak kita semuanya. Saya ulang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayo coba kita tanamkan dalam hati kita sehingga kita semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita saat sekarang dan juga bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pengawas, Ketua Formira, seluruh Bapak Ibu Kepala dan seluruh Bapak Ibu peserta yang berinisiasi mengadakan diseminasi KMA 450 tahun 2004. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan IKM bisa terlaksana dengan baik. Amin. Membawa putra putri kita betul-betul digdoyo pada zaman belajar dan digdoyo di masa yang datang karena kualitas pendidikan yang terus meningkat dan sesuai zamannya. Terima kasih dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Mari kita buka dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.